Alokasi dana desa baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun berasal dari pemerintah pusat disalurkan pada sektor-sektor penunjang perekonomian masyarakat. Hingga saat ini, 8 kegiatan pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan. Dan pembangunan tersebut diyakini mampu mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat Desa Kurau Barat. Pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya pembuatan jalan rabat, pembuatan kios BUMDes, merehab posyandu, TPA, dan pembangunan jalan menuju tempat sumber air yang digunakan masyarakat sehari-hari. Untuk program pembangunan di desa kami tahun ini ada 14 unit. Sampai dengan hari ini sudah 8 yang sudah dilaksanakan. Terakhir, seperti yang di belakang ini, dalam rambat beton di RT 7 yang bersumber dari dana desa tahun 2016, di mana alokasi dananya sebesar 70 juta rupiah. Sudah selesai kemarin dilaksanakan. Selain ini, yang sudah dilaksanakan antara lain rehabilitasi posyandu dan juga TPA yang dananya bersumber dari ADD 2016. Kemudian juga ada kios yang ada di kantor desa kami untuk menunjang BUM desa kami, dan juga akses jalan menuju ke areal spam kami. Karena kalau air pasang di situ nggak bisa dilewati, jadi kami timbun untuk mempermudah kami ke lokasi spam. Berbicara mengenai seberapa besar manfaat jalan ini, kami rasa ini cukup riskan ya, karena aktivitas dari warga baik itu dari desa sebelah atau desa luar untuk menuju ke areal pasar pagi kami. Jadi para pengunjung langsung melintasi, nggak perlu lagi belok, langsung ke sini karena tembus ke areal pasar kami di pasar pagi. Sangat membantu. Jadi untuk pembangunan, alhamdulillah dengan disupport dana dari Pemda, baik itu dari Bangka Tengah maupun Provinsi, Kepulauan Bangka Belitung, dan juga kita disupport dari pusat, yaitu dana desa. Sekarang sudah banyak terbangun infrastruktur maupun sarana dan prasarana, yang terutama sekali yaitu telah dibangunnya spam untuk masyarakat, yang mana sudah bisa mengcover masyarakat kami hampir 50% untuk penyaluran air bersih. Selanjutnya juga pembangunan lain seperti jalan lingkar, jalan konblok, jalan setapak, dan tambatan perahu di pesisir sungai. Kalau harapan kami selaku pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi dan juga pusat, harapan kami bisa lebih memberikan yang terbaik untuk desa dalam hal pengembangan wisata kami, dan juga untuk meningkatkan UMKM yang ada di desa kami agar bisa berdaya saing dengan wilayah-wilayah lain, karena cukup menjanjikan kalau untuk UMKM kami. Harapan kami untuk depan pemerintah sih, khususnya untuk desa kami, alhamdulillah pasca pemerintahan baru kami sekarang ini pembangunan ya sudah boleh dibilang sudah merata, dan kami berharap untuk ke depan untuk menunjang potensi desa kami, saya kira yang sangat-sangat perlu untuk dilaksanakan yang pertama itu jalan lingkar desa. Jalan lingkar desa untuk memperlancar transportasi di mana yang selama ini nggak bisa disentuh atau nggak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4. Ini kami anggap perlu karena bisa istilahnya meningkatkan perekonomian warga kami, khususnya yang ada di RT 6, di mana sekarang di situ sudah ada yang namanya pelelangan ikan. Dengan sampai hari ini mobil belum bisa keluar masuk di situ. Kami harapkan dengan adanya jalan lingkar desa lebih memperlancar roda ekonomi di sekitarnya daerah situ. Kalau harapan ke pemerintah yang pertama sih
kita balikkan nawaciptanya Indonesia. Kalau di kehutanan teman-teman sering berpendapat seperti ini, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Kenapa dibilang seperti itu? Jadi yang mengurusnya sejahtera, hutannya lestari, jadi kami pengen seperti ini masyarakat. Dari 214 hektar ini, atau dimanapun itu jenis hutan mangrove, kami harapkan hanya 40% aja dikelola. Jadi sisanya itu tetap kita jadikan bahwa hijaunya mangrove itu tetap dibiarkan tetap asri. Karena ada beberapa hal pada saat musim kemarau, kenapa istilah monyet-monyet itu akan lari semua ke areal penduduk, karena di luar itu sudah kurang jenis-jenis buah. Jadi kenapa akan kami coba bahwa di luar itu kami besarkan rehabnya, di dalam kami kelola wisatanya. Jadi kami pancing, dia tetap dapat makanan di luar dekat pinggir pantai, tetapi posisinya dari jenis ekowisatanya dia akan masuk di sini pada saat musim kemarau, tetapi akan tetap kita kasih makan buah. Jadi sengaja biar jinak. Jadi hitungannya kalau di Kalimantan mereka punya pegantan atau jenis kera yang punya hidung besar, Koro Barat punya jenis lutung keramundi. Iyalah, kami sangat mengharapkan peran pemerintah lah, yang walaupun selama ini perannya minim sekali. Jadi untuk kedepannya tolonglah tingkatkan lagi. Sebab kami sekarang berkembang berapa titik ini adalah bantuan pemerintah, tapi minim sekali. Jadi kedepannya tolonglah kami di support lagi, supaya cita-cita kami di Koro Barat ini bisa menjadi pusat kuliner Bangka Tengah ke depannya, sesuai dengan potensi desa Koro Barat ini. Potensi yang ada di Desa Koro Barat menjadi ragam komoditas yang berwarna, sekaligus melahirkan identitas yang khas dari desa ini. Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan setiap sumber daya diharapkan dapat berjalan beriringan agar mampu meningkatkan kesejahteraan setiap individu sekaligus dapat melahirkan potensi-potensi lainnya.